Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Harnina Sution. Sekolah asal saya SMP Negeri 1 Batangkuis. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Deli Serdang. Di kesempatan ini saya akan membahas mengenai tugas demonstrasi kontekstual modul 11 mengenai filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Tahukah kamu siapa Bapak Ki Hajar Dewantara itu? Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia, di mana dengan pemikiran-pemikiran beliau mengenai pendidikan sangatlah berarti bagi bangsa Indonesia. Salah satu pemikiran beliau adalah mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Ki Hajar Dewantara adalah pengembangan budi pekerti atau olah cipta, olah karya, olah karsa, dan olahraga yang terpadu menjadi satu kesatuan. Adapun hasil positif yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru, yaitu Ingarso Sumtulodo, yang artinya guru adalah sebagai suri tauladan bagi peserta didiknya. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, yang di tengah-tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung bagi peserta didiknya. Dan yang ketiga adalah Tut Wuri Handayani, yang selalu memberikan motivasi kepada peserta didiknya. Guru harus bisa memberikan contoh sebagai suri tauladan kepada seluruh peserta didiknya, baik dalam hal berbicara, berjalan, berpakaian, dan lain-lain. Selain prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru, sistem pendidikan yang dilakukan yaitu menggunakan sistem Among atau Among metode, yang artinya guru itu juga menjaga, membina, dan mendidik anak dengan rasa kasih sayang. Tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidik menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Pembelajaran, pendidikan, dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi, Merdeka Belajar memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi tanpa paksaan dan ancaman hukuman. Dalam Merdeka Belajar, setiap guru adalah murid dan setiap murid adalah guru. Pendidikan dapat diperoleh di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Sekolah bukanlah satu-satunya wadah untuk setiap murid belajar. Pemahaman pembelajaran Ki Hajar Dewantara dapat kami terapkan, yaitu dengan mengajak dan mengarahkan siswa dalam hal-hal yang bermanfaat di sekolah. Antara lain adalah membersihkan perkarangan sekolah, kelas, dan sekeliling sekolah dengan cara bergotong royong satu dengan yang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongannya. Dan ada juga potret yang memperlihatkan kebersamaan siswa dalam pembelajaran di luar kelas, di mana terlihat siswa dapat belajar dengan bahagia dan gembira, bermain bersama, dan makan bersama. Adapun tantangan yang saya rasakan saat saya berada di dalam kelas, yang pertama itu kurangnya pemahaman siswa mengenai nilai-nilai karakter dan budi pekerti. Yang kedua, kurangnya motivasi siswa dalam belajar karena selama ini sudah terbiasa dengan pembelajaran daring. Yang ketiga, kurangnya kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. Adapun tantangan yang saya rasakan pada saat saya berada di dalam kelas adalah antara lain kurangnya pemahaman siswa mengenai nilai-nilai karakter dan budi pekerti. Yang kedua, kurangnya motivasi siswa agar dapat belajar dengan baik di dalam kelas. Yang ketiga,
ketiga, saya harus bisa merubah model pembelajaran yang lebih aktif kreatif di dalam kelas. Yang keempat, saya harus mampu. Adapun solusi yang dapat saya terapkan antara lain, saya sebagai seorang pendidik harus mampu mengikuti perkembangan zaman sesuai perkembangan teknologi yang ada pada saat sekarang ini. Yang kedua, saya sebagai pendidik harus peka dengan kebutuhan peserta didik dalam arti kata, sarana dan prasarana. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik, saya harus mampu merubah cara mengajar lebih menarik, efektif, aktif, dan inovatif. Dan yang keempat, sebagai seorang pendidik, saya harus banyak mengikuti pelatihan, seminar, dan lain-lain. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi semua orang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.